kita urusan ini dulu ya, manajemen. Kita mau selesai jam berapa? Jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Maksimal jam 4. Cuman kan jam setengah 4 teh sholat. Mending jam setengah 4 terus bubar sholat atau gitu aja ya. Jadi jam setengah, pokoknya azan bubar ya. Oke, siap. Jadi itu yang pertama, urusan bubar. Terus yang ada di saya tuh masalahnya gini. Ini berapa orang yang udah pernah mainan AI yang level pakai Orange ya, analisa, bukan pakai ChatGPT. Yang udah pakai Orange, saya, satu orang udah bisa nih. Dua lah, dua. Ada lagi yang udah pernah main AI pakai ini? Belum. Oke, masih ngeblank. Jadi yang AI yang beratnya saya pindahin ke siang. Soalnya kalau dikasih yang berat duluan puyeng. Oke, yang beratnya ada di buku ini sih sebenarnya. Ini bukunya berat, ini kategorinya berat sih sebenarnya. Ya, bukunya semua ada di, saya harus, udah ada di email sebetulnya. Buku ini sudah ada di email. Oke, ini berat kategorinya. Dah. Cuman nanti kalau di email juga, saya kasih ini nggak ya kemarin teh folder saya nih yang free ebooks udah ya? Oh belum ada. Oke, alamatnya teh gini, s.id garis miring free OWP ebooks, s.id/free minus OWP itu nama saya, OWP minus ebooks. Udah, s.id/free OWP ebooks. Kalau di enter isinya buku-buku semua. Oke. Nah, khusus buat kita hari ini yang akan bermanfaat bentar. Ini bukunya banyak pisan, jangan khawatir, edan-edan semua. Jadi ceritanya ntar dulu ya. Ini ada yang pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial. Kalau ke bawah pelan-pelan ada tulisan pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial. Itu akan saya pakai buat materi yang pagi sekarang. Jadi kita itu makainya ChatGPT dan teman-temannya. Oke. Tidak harus media sosial, bisa apa aja sih sebenarnya. Ini buka rahasia dulu nih. Materi yang ini pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial yang minta Panglima TNI. Jadi TNI pengen melakukan mata-mata pakai AI. Cuman kalau suruh ngoding TNI-nya pingsan. Karena TNI bisanya nembak. Jadi kepaksa saya harus ngajarin pakai ChatGPT. Jadi ini pakai ChatGPT kita buat analisa. Contoh buat analisa media sosial, contohnya adalah bagaimana persepsi masyarakat Tangsel tentang Pemkot Tangsel. Itu kan pakai media sosial ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke, ini silahkan diambil. Pemanfaatannya untuk analisa media sosial boleh diambil. Nah, nih download nggak bisa di, soalnya filenya gede, banyak saya kasih gambar kemarin, jadi harus di download. Oke, oke itu satu. Terus oke, salah, s.id lagi. Untuk materi yang nanti siang yang ini ya, yang siang. Buku pegangan implementasi AI, machine learning, big data, ini dalamnya orange, itu buat siang. Kalau yang pagi yang tadi pemanfaatan AI buat analisa media sosial. Kalau nanti lihat di folder saya ada buku-buku AI yang lain, salah satu buku yang barangkali akan menarik buat Anda semua adalah teknik cepat menulis buku. Gimana ya? PQRST. Mana ya? Buku pegangan, ada teknik cepat menulis buku. Nih, teknik cepat menulis buku. Itu gimana caranya kita bisa nulis buku, laporan, jurnal segala macam cepat. Oke, beres ya. Nah sekarang sebelum masuk ke materi, saya kasih tahu cerita di belakang layar kenapa sampai kita bikin seperti ini. Kalau mau jujur, menterinya panik.
Jadi kisah benernya adalah menterinya panik. Paniknya ada beberapa hal. Salah satunya adalah Wapres Pak Gibran itu minta supaya AI masuk ke sekolah. Terus karena itu masuk sekolah, dia akan neken supaya AI juga kemungkinan besar akan masuk ke semua lini pemerintahan. Pas Pak Gibran ngomong mau masuk sekolah, yang kena tekanan adalah Dignas. Yang kena tekanan lagi adalah Kominfo. Orang Kominfo yang ngomong saya langsung juga sih. Nah, jadi dia akan masukin AI dalam sekolah. Hari ini mereka targetnya 60.000 sekolah akan ada kuliah lagi. Pelajaran AI-nya. Dan mereka harus nyiapin 60.000 guru buat sekolah-sekolah itu hari ini. Dan mereka maunya startnya bulan Juli besok. Iya. Dan itu nggak mungkin sih sebenarnya. Jadi kondisinya panik seperti itu. Mereka lebih panik lagi karena, jadi saya tadinya nggak tahu, kejadian itu nggak tahu. Terus udah gitu saya diundang ngasih webinar buat guru-guru di Sumatera Barat. Kebetulan istri orang Sumatera Barat, terus udah gitu sama gerombolan Sumatera Barat, saya diminta ngasih pengarahan buat guru-guru di Sumatera Barat pakai Zoom. Saya agak curiga karena yang hadir ada 1.500 guru di situ. Tumben-tumben banget, ada apa nih kok 1.500 guru? Udah gitu yang ngasih sambutan gubernur. Selain gubernur ada dua wakil menteri, wamen, ngasih sambutan di situ. Curiga dong kita, ada apa ini, kenapa seserius ini? Biasanya kalau webinar paling 200 orang, ini 40 orang kan workshop. Ini 1.500 orang, dan yang maju pimpinan-pimpinan tertingginya. Udah, saya sih ngasih pengarahan sih biasa aja ya. Tapi udah itu, saya bikin buku. Bisa di-download di sini, buku pegangan AI untuk guru. Ada di sini. Buku pegangan AI untuk guru, saya lepasin gratis. Mana sih? Ini ya. Ada buku pegangan AI untuk guru TK, SD, SMP, SMA. Bisa di-download juga. Itu boleh di-download. Di situ ada cara bikin materi, apa sih? Materi pelajaran, bikin slide, bikin laporan segala macam ada di situ. Silahkan di-download, bisa dipakai buat kerja juga. Saya lepasin gratis, ini kan gratis, semua orang bisa download. Kementerian langsung panik. Karena mereka lagi rapat buat nyusun materi, mereka lagi rapat buat nyusun kurikulum, mereka lagi ngotak-ngatik buat bikin guru yang 60.000, tahu-tahu ono ngelepasinnya gratis. Panik sebelah sana, soalnya kan proyeknya jadi ke-bypass sama ono. Ya mau diapain, orang gampang bikinnya, ya saya lepasin gratis aja, ngapain gua cari duit juga, lepasin gratis. Udah panik. Jadi kemungkinan minggu depan mereka akan datang ke kampus. Gara-gara si Ono setan banget. Deh, khusus buat Anda-Anda semua, ceritanya kira-kira gini. Ceritanya. Ini yang panik bukan cuman menteri, yang bukan Kominfo aja, yang panik Kominfo, Menko Polhukam, segala macam pada panik karena mereka pengen AI masuk ke kementerian. Saya udah 2 tahun ini ngajarin AI buat BPKP, BPK, Dirjen Anggaran, segala macam. Oke. Intinya sederhana. Dari sisi kementerian, mereka pengen bantuan dukun. Jadi yang saya ajarin teknik perdukunan ya. Dukun gimana caranya kita bisa prediksi ke depan program apa yang cocok buat pemerintah supaya rakyat jadi maju dan sebagainya. Cuman dukunnya nggak pakai sajen, dukunnya pakai data. Dari data kita prediksi ke depan. Jadi saya udah mulai ngajar nih BPKP, BPK segala macam. Ini kerjaannya kerjaan teman-teman Bapeda sih sebenarnya. Tapi nanti buat yang lain juga sama, kebutuhannya sama. Kita butuh melakukan prediksi, klasifikasi ke depan programnya apa. Selama ini kan Ono ngajarnya iseng-iseng aja. Makanya keluar buku yang ini nih. Salah. Buku yang mana tadi teh? Nah, yang ini. Ini bukunya saya dikasih duit sama koperasi sama UMKM sih. Makanya tulisannya untuk koperasi UMKM. Sebetulnya buat semua juga sama aja. Cuman mereka yang minta ke saya, Ono, kita bikin proyek, bikin bukunya dah. Ya, selalu lah. Yaudah, jadi kepaksa saya tulis dong koperasi UMKM karena dia yang ngasih duit. Kalau yang ngasih duit ke saya
Tangsel untuk kota Tangsel doang, tapi ya ini mah saya kasih ke semua orang juga. Dari sini kemudian si kementerian segala macam pengen semuanya bisa jalan dan mereka nggak punya ini jujur ya, orang-orang kementerian ngomong ke saya gini kira-kira, no, emang ada yang bisa AI di Indonesia? Itu makanya saya ngajarin Anda semua supaya di Tangsel bisa jalan dan saya bisa ngasih contoh ke mereka bahwa Tangsel bisa. Ini jujur, saya lagi diminta levelnya bukan kalau Tangsel levelnya udah training ya. Ini yang minta saya 2 minggu lalu kali ya, minggu lalu lah lupa. Itu Jakarta Timur. Minggu depan kemungkinan saya ke Jakarta Pusat sama Jakarta Barat. Mereka bukan minta training seperti ini, mereka mintanya podcast. Kalau podcast kan cuman apa sih namanya? Cuap-cuap doang kan? Mending lama. Podcast paling juga maksimum 1 jam. Yang ngomong juga ada kepala dinasnya apa segala macam. Udah, tapi ininya nggak ada. Jadi cuman kalimatnya AI penting buat ASN. Udah, stop. Kalau di sini saya pengen ngajarin AI benernya. Nah, saya sangat berharap Anda bisa ngerjain ini semua, bukannya apa-apa. Gua nanti bisa, menterinya bisa saya omongin, kalau mau belajar, Bu Menteri, belajarnya ke Pemkot Tangsel aja. Ini kelihatannya main-main ya, tapi jangan khawatir, minggu depan atau 2 minggu lagi ada salah satu direkturnya dari Kominfo sana, kementerian, akan datang ke sini, urusannya bukan AI, urusannya buat belajar ke Pemkot Tangsel bagaimana mengelola data center. Karena mereka lagi panik hari ini. Jadi presidennya nekan ke menteri, menteri saya butuh server supaya bukan dinas Kemensos, kesehatan segala macam punya server buat ngelola datanya. Hari ini pusat data nasional sementaranya kasus dan 5 orang jadi terdakwa dan ada di kejaksaan urusannya hari ini. Konsekuensinya kementeriannya nggak punya server. Terus menterinya komplainnya ke saya, no, ini gimana ceritanya, enaknya gimana dong caranya? Ya lu belajar aja ke Tangsel. Di Tangsel ada data center sendiri. Di sana data centernya kalah gede sama sini soalnya. Sini lebih gede. Jadi mereka akan datang ke Tangsel kemungkinan 2 minggu ini, kemudian mereka akan belajar ke Tangsel untuk data center. Itu data center. Yang perlu Anda tahu juga, di Tangsel punya ini nih. Tangsel belajar. Tangsel belajar. Tangsel punya seperti ini. Nih, Tangsel belajar Tangerang Selatan Kota.go.id. Oke, Tangsel punya seperti ini. Dan kalau lihat ke bawahnya ada AI sih sebetulnya. Di sini ada data engineering. Ini AI sebenarnya dalamnya. Oke, jadi kalau diklik di Tangsel sudah ada sebetulnya buat belajar AI sendiri. Nah, yang seru dari cerita ini adalah si Kominfo lagi dapat tekanan lagi dari presiden buat membuat di 600.000 digital talent per tahun. Itu ya, anggarannya dikeluarin. Cuman yang masuk itu dari luar semua, Google apa segala macam. Mereka tidak tahu bangsa Indonesia itu pintar. Terus mereka nanya, menterinya nanya lagi kono, no, ini gimana? Buat digital talent, masa kita dapatnya kita dibikin tergantung ke luar negeri sama Google dan teman-temannya. Lu contoh lagi ke Tangsel. Jadi Tangsel ini jadi contoh sih sebenarnya. Cuman ada nggak tahu aja bahwa Tangsel contoh. Beres ya? Bayang ya, sampai titik ini ada pertanyaan nggak? Beres ya? Sekarang cara ngajarnya. Ini udah beres? Intro, stop. Nggak ada pertanyaan? Aman? Aman. Sekarang cara ngajarnya. Saya akan pengen ngajarnya berbentuknya demo, teorinya mungkin sedikit, cuma nanti saya butuh relawan 1-2 orang yang duduk sini yang akan ngoperasiin. Kalau saya ngoperasiin cepat soalnya. Jadi supaya saya direm, ada 1-2 orang yang relawan duduk sini buat ngoperasiin. Oke.
Gak apa-apa kan? Gak apa ya. Jadi ada satu dua yang jadi sukarelawan yang operasiin. Kalau bisa pakai laptop saya, bukannya apa-apa. Soalnya ini direkam. Saya ngerekam, saya akan upload ke YouTube biasa buat konten. Buat konten biar panas satu republik. Di Tangsel sudah bikin workshop AI, panas satu republik, jangan khawatir. Provinsi juga pasti panas kalau udah begini. Ini beres. Nah, materi yang pagi, ini sampai sini dulu, aman? Aman. Materi yang pagi, saya akan masuk ke materi ini tadi ya, yang menganalisa, tapi saya nggak akan baca materi sih, saya akan langsung loncat aja sih. Ntar tadi teh mana? Oh no, udah di-download tuan ya? A, B, C, D, I, O. Ini dia. Oke, ini materi kita pagi ya. Ini pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial, media online, chat. Langkahnya gimana, tahapannya gimana. Ini materi bukan buat, ini buat pimpinan arahnya, karena ini buat pimpinan, konsekuensinya saya nggak bisa ngasih materi yang susah. Ini materinya enteng banget. Ini yang kenapa ada kata-kata untuk pimpinan, karena yang minta ke saya materi ini adalah Panglima TNI. Jadi yang minta bos banget. Panglima, terus ada bintang 3-nya. Jadi waktu saya kasih workshop, itu depannya bintang 2, 3, 4. Bintang 1 aja nggak ada. Di dalam ruangan itu nggak ada bintang 1. Yang ada bintang 2, 3, 4, materinya seperti ini. Intinya mereka pengen analisa masyarakat, maunya apa, gerakannya seperti apa, pakai ChatGPT. Kira-kira gitu ya. Terus, oke, kita akan pakai materi ini. Cuman saya nggak akan masuk ke bukunya, nanti kalau mau baca-baca bukunya silahkan. Saya nggak akan masuk ke bukunya, kita akan langsung praktek ya. Cuman prakteknya tidak akan soal media sosial aja. Prakteknya kita akan coba analisa data-data yang lain juga, kalau punya data. Res, oke, sip. Ada yang mau jadi relawan tuh? So, siapa? Relawan. Saya tidak berharap yang relawan, oh Bu, silakan Bu. Saya tidak berharap relawannya yang jagoan ya. Saya pengennya relawannya yang orang yang biasa aja. Oke. Oke, ini saya tutup dulu. Ini sambil ngerekam ya, saya potong-potong rekaman biar